Assalamualaikum. Sekarang kita mau menuju masjid ya. Masjid Islamic Center. Ikutin terus perjalanan kita. Oke. Perjalanan kita masih panjang ya teman-teman. Jadi nikmati saja jalannya. Di samping kanan saya ada sebuah tempat yaitu yang bertuliskan lapas ya. Sekarang kita sudah berada di sini teman-teman, di Jalan Monumen Perjuangan, dan yang kita tuju sudah ada di depan mata. Buat teman-teman semua, intinya tetap hati-hati ya teman-teman, maupun itu jalan kaki atau naik kendaraan seperti sepeda motor ataupun mobil, karena di sini ramai ya. Masjidnya cukup luas ya. Ini tampak dari depan ada tulisan Masjid Islamic Center Syekh Abdul Manan Indramayu. Jadi buat teman-teman yang sedang traveling atau menjelajah kuliner di wilayah Indramayu, jangan lupa mampir di masjid ini juga ya. Ini berada di Jalan Soekarno-Hatta, nomor 1 Pekandangan, Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu. Yes. Sekarang kita bismillah mau masuk, lihat ya. Ikutin terus ya. Sekarang kita sudah berada di area masjid. Konon sejarahnya, pada awalnya berdirinya Masjid Islamic Center ini sendiri dilatar belakangi oleh munculnya banyak keinginan tokoh masyarakat untuk memiliki pusat peradaban dan kajian Islam tersendiri yang lengkap serta luas di kota ini ya teman-teman. Atas dasar pemikiran itulah pemerintah setempat melakukan pengajuan pemindahan aset yang awalnya merupakan milik Yayasan Amal Bakti Pancasila untuk pembangunan Islamic Center ini dari mulai awal hingga sampai selesai. Sekarang kita mau masuk ke dalam ya. Masjid yang terkenal akan kemegahannya ini memiliki lantai 1 dengan luas 860 meter persegi dan dapat menampung hingga 1.250 jamaah. Untuk tempat lantai 2-nya luasnya yakni 737 meter persegi dengan kapasitas orang sebanyak 1.000 jamaah. Masjid ini juga mempunyai klaster yang bisa menampung orang dengan jumlah hingga mencapai 2.500 jamaah. Pelataran penghubungnya mempunyai luas sebesar 1.000 meter persegi dan diklaim mampu mewadahi kapasitas kendaraan 1.500 jamaah. Ini area wudhu di luar, jadi untuk tempat wudhu perempuan sebelah utara ya. Sekarang kita mau ambil air wudhu di area dalam saja. Sekarang kita mau naik ke atas karena tempat khusus untuk wanita sholat berada di lantai atas ya. Ini suasana dari lantai atas ya, sangat indah. Ini juga ada area mukna. Sekarang kita mau masuk. Masya Allah, ini megah banget. Ini kurang lebih suasana di dalam ya, di tempat untuk sholat area perempuan. Mungkin sebagian dari kita masih bertanya-tanya tentang siapa sebenarnya sosok Syekh Abdul Manan dan mengapa namanya bisa dijadikan menjadi nama dari Masjid Islamic Center Indramayu yang megah ini ya. Ini desain ukiran tiangnya nuansa gold menambah kesan mewah ya. Kubahnya Masya Allah indah, ditambah lampu gantung kristal dan ukiran kaligrafi serta aksen lainnya, subhanallah ini indah banget. Menurut sejarah yang saya dengar, Syekh Abdul Manan sendiri yaitu sejatinya merupakan ulama besar yang berasal dari daerah Indramayu dan beliau itu hidup sekitar tahun 1800-an. Tentunya sosoknya bukanlah sembarangan orang, melainkan pada waktu itu kealimannya sangat tinggi dan dihargai oleh masyarakat di sini. Walaupun begitu, sosok dari ulama besar
Yang satu ini memang belum banyak diketahui oleh masyarakat karena minimnya informasi serta dokumentasi pada masanya ya. Selain penampakannya yang luas dan mewah, masjid yang menjadi kebanggaan warga Indramayu ini juga memiliki keunikan tersendiri. Yang pertama, terdapat 4 menara yang berada di halamannya, masing-masing mempunyai tinggi kurang lebih 100 meter sehingga dapat disebut sebagai pencakar langit. Jadi di sini ada 2 arah tangga ya. Nah, ini kelihatan dari bawah. Masya Allah indah banget ya. Nah, bisa kita lihat juga sebagiannya itu ada menara yang kita sebut tadi sebagai pencakar langit yang tingginya 100 meter ya. Sekarang kita mau turun, ikutin terus ya perjalanan kita supaya tahu tentang sejarahnya. Terus, keunikan yang kedua, bangunan masjid ini juga dihiasi oleh 3 kubah. Kubah yang besar dipasang tepat di tengah-tengah bagian masjid, sementara 2 lainnya yang lebih kecil ditempatkan di samping kanan dan kiri mengapitnya. Konon katanya hal ini juga mengandung filosofi tersendiri. Keunikan yang ketiga, ini memadukan juga arsitektur modern dan kuno. Masjid yang kemunculannya masih baru ini dibangun dengan menggunakan perpaduan desain modern serta kuno. Ini murni inovasi dari arsitekturnya sendiri tanpa melibatkan atau berkolaborasi dengan arsitek terkenal dari luar negeri lengkap dengan jam masjidnya. Kita juga bisa lihat tugu bundaran mangga dari pintu masuk masjid ini ya. Masya Allah, indah banget. Ornamen masjid ini sendiri mengusung karakteristik khas Timur Tengah selain memadukan desain kuno dan modern. Sekarang kita mau turun ya teman-teman, ikuti terus. Bisa dilihat beberapa ornamen masjid ini juga terinspirasi dari bangunan-bangunan di negara Timur Tengah. Lihat saja hiasan ornamen-ornamen dinding serta tiangnya, sebagian hal tersebut terinspirasi dari Masjid Nabawi yang ada di Madinah. Walaupun begitu, bangunan Masjid Islamic Center ini sendiri tidak sama dengan tempat ibadah manapun dan ini mempunyai ciri khas tersendiri ya. Keunikan yang ketujuh dari Masjid Islamic Center ini sendiri yaitu aula masjidnya berada di bawah tanah. Keunikan ini yang melekat pada masjid ini yaitu keberadaan aulanya. Aula tersebut dibangun di bawah tanah untuk kepentingan seminar, pertemuan keagamaan, pelaksanaan akad nikah ataupun kegiatan-kegiatan keagamaan lainnya. Penempatan posisi aula yang dibangun di bawah tanah itu sebenarnya terinspirasi dari desain Masjid Agung Semarang. Sekarang kita mau lihat-lihat sekeliling ya. Tetap ikutin perjalanan kita ya. Masya Allah, ini bisa dilihat areanya sendiri sangat indah dan ini juga sangat luas ya teman-teman. Jadi buat teman-teman yang sedang berkunjung di wilayah ini, jangan lupa mampir di Masjid Islamic Center Syekh Abdul Manan ini. Ada yang lagi fokus untuk nge-vlog ini? Hai. Jadi ini juga desain tiangnya seperti ini dan dindingnya ya teman-teman. Dan bisa dilihat atapnya juga Masya Allah ada seperti lonteng gitu. Dan terlihat juga tugu bundaran mangganya bisa dilihat karena ini kita suasananya lagi sore hari ya teman-teman. Lebih tepatnya kita setelah sholat asar ya teman-teman. Bisa dilihat mataharinya juga Masya Allah cantik banget ya. Dan di sini di depan kita juga ada bedug raksasa
Bisa dilihat, ini kulit asli ya teman-teman. Tuh, Masya Allah. Dan di sini juga ada ukiran kaligrafinya, sangat cantik ya, bagus banget, indah, Masya Allah. Sekarang kita mau keluar. Bisa dilihat cuacanya juga sangat ini enak banget ya, jadi nggak terlalu panas. Hai, ini juga kita bersama ditemani oleh kakak. Iya. Terima kasih sudah mengikuti perjalanan kita hari ini, lebih tepatnya sore ini ya. Sampai ketemu di video selanjutnya dan selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga dilancarkan puasanya juga dan semoga diberikan kesehatan selalu buat teman-teman semua ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.